menerapkan ideologi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari meliputi bidang aspek tersebut, misalnya membawa sesama warga, bergotong royong, menghormati hak dan kewajiban orang lain dan diri sendiri, serta menjunjung tinggi nilai dan bermasyarakat. Mengapa Pancasila berperan sebagai ideologi negara dan bangsa? Pancasila merupakan hasil pemikiran dan perenungan bangsa Indonesia. Pemikiran tersebut tentang cita-cita, masa depan, kehidupan, dan prinsip hidup. Pengertian Pancasila sebagai ideologi negara adalah dasar berbagai norma dan penyelenggaraan negara. Dasar norma terdapat pada nilai-nilai atau ideologi Pancasila. Patut diingat, ideologi negara adalah cita-cita negara atau cita-cita yang menjadi dasar bagi suatu sistem kenegaraan untuk seluruh rakyat dan bangsa yang bersangkutan. Sedangkan fungsi Pancasila sebagai ideologi negara adalah sarana pemersatu masyarakat dan pengarah motivasi bangsa untuk mencapai cita-cita. Arti Pancasila sebagai ideologi negara secara lebih luas adalah visi atau arah kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Visi tersebut adalah terwujudnya kehidupan yang menjunjung tinggi ketuhanan, nilai kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Ideologi secara umum adalah kumpulan gagas yang menyeluruh dan sistematis menyangkut kehidupan. Hari lahir Pancasila. Terbentuknya Hari lahir Pancasila berawal dari kekalahan Jepang pada Perang Pasifik. Mereka berusaha mendapatkan hati masyarakat dengan menjanjikan kemerdekaan Indonesia dengan membentuk sebuah lembaga khusus yang ditugaskan mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Lembaga tersebut dinamai Dokuritsu Junbi Chosakai atau yang familiar disebut Sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia BPUPKI yang digelar di Gedung Chow Sang In, Gedung Pancasila pada 29 Mei 1945. Pada 1 Juni 1945, Soekarno berpidato mengenai dasar negara yang dinamai Pancasila. Pancasila akhirnya disahkan melalui Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia PPKI pada 18 Agustus 1945. Ada pula arti atau makna nilai-nilai Pancasila serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, ada sila ketuhanan Yang Maha Esa. Sila ini berbentuk lambang bintang. Jumlah bintangnya hanya satu atau tunggal, melambangkan keesaan Tuhan. Contoh penerapannya yaitu seperti mengimani adanya Tuhan Yang Maha Esa serta mematuhi perintah dan menjauhi larangannya. Kemudian menerapkan toleransi antar umat beragama. Kemudian lanjut ke sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua dalam Pancasila dilambangkan dengan rantai emas dengan latar belakang berwarna merah. Rantai segi empat melambangkan laki-laki, sedangkan lingkaran melambangkan perempuan. Simbol ini mengartikan antar kaum yang harus bersatu, bekerja sama sehingga kuat seperti rantai. Contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari yaitu seperti mengakui persamaan hak, kewajiban, dan kedudukan semua orang sama di mata hukum, agama, sosial, dan lainnya. Kemudian ada sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Sila ini dilambangkan dengan pohon beringin. Pohon beringin diartikan sebagai tempat berteduh sekaligus bentuk kesatuan masyarakat Indonesia yang sangat-sangat beragam. Kemudian terdapat contoh penerapannya yaitu yang pertama ada melestarikan budaya Indonesia seperti baju adat, tarian, alat, bahasa, alat musik, dan lain-lain dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang keempat ada sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Sila ini dilambangkan dengan kepala banteng. Kepala banteng memiliki filosofi sebagai hewan sosial yang suka berkumpul. Berkumpul di sini kemudian diartikan sebagai kegiatan musyawarah antar orang-orang untuk melahirkan suatu keputusan. Kemudian yang terakhir ada sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di sini sila kelima Pancasila dilambangkan dengan padi dan kapas. Hal ini melambangkan kebutuhan dasar setiap manusia yaitu pangan dan sandang. Contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari yaitu pertama, mengedepankan sikap adil antara sesama manusia, kemudian melaksanakan kewajiban dan menghormati hak orang lain, kemudian yang ketiga ada kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia dikedepankan dibandingkan kemakmuran pribadi atau golongan. Kemudian yang terakhir yaitu tata cara mengatasi penyimpangan nilai-nilai Pancasila.
Dari penjelasan yang sudah disampaikan dalam video ini, untuk mengatasi pelencengan atau penyimpangan nilai-nilai Pancasila, diperlukan sosialisasi seperti kampanye yang dibuat dalam video ini, yaitu mengenai pemahaman dan sejarah pembentukan Pancasila yang ditujukan untuk memperkuat pemahaman masyarakat berkaitan dengan Pancasila sebagai ideologi negara. Hal ini diharapkan dapat mengurangi tingkat penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila.